akan mengadakan giveaway jersey terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke Cops, remember that you'll never walk alone. Liverpool akhirnya dapatkan Fabio Carvalho, bayar 161 miliar. Setelah perburuan sejak 2 hari lalu, di akhir bursa transfer musim dingin ini, Liverpool akhirnya berhasil menyepakati transfer untuk gelandang muda Inggris Fabio Carvalho dari Fulham. Laporan setengah jam yang lalu menyebutkan bahwa Liverpool telah mencapai kesepakatan dengan Fulham untuk transfer Fabio Carvalho dengan mahar sekitar 161 miliar rupiah setelah pertemuan selama 2 jam. Mantan pemain Inggris U18 itu kemudian akan dikontrak jangka panjang hingga 5 tahun mendatang dan akan menjadi rekrutan kedua The Reds di bursa transfer Januari ini setelah Luis Diaz dari FC Porto. Sekarang, Fabio Carvalho tinggal menjalani tes medisnya yang saat ini tengah berlangsung. Dengan dia juga sudah menyepakati setiap klausul dalam kontraknya yang akan dia tanda tangani di Anfield. Tapi, dia kemudian akan bertahan di Fulham hingga sisa musim ini dengan status pinjaman. Fabio Leandro Freitas Govia Carvalho sebenarnya pemain kelahiran Portugal, bahkan sudah terlihat jelas dari namanya. Namun, dia hidup di Inggris menimba ilmu di Akademi Fulham dan terus bermain di berbagai level tim muda, The Three Lions, mulai U15 hingga terakhir U18. Pemain berusia 19 tahun itu juga pemain yang mampu memainkan beberapa peran dalam posisi menyerang. Dengan peran utamanya adalah gelandang serang, tapi dia juga bisa memainkan peran sebagai pemain sayap kanan atau kiri. Di usia yang masih muda, dia telah menjadi pilihan reguler bagi The Cottagers di musim ini di Championship. Tampil dalam 19 penampilan di semua kompetisi dan menyumbang 7 gol dan 4 assist. Bakatnya itu kemudian membuat Liverpool melirik kesempatan untuk mengontraknya saat mereka ingin meremajakan lini tengah mereka di lini depan karena James Milner, Jordan Henderson, dan Thiago Alcantara semua sudah berkepala 3. Butuh back, Moyes belum nyerah rekrut Nat Phillips. Juru taktik West Ham David Moyes dikabarkan tetap memprioritaskan untuk mendatangkan Nat Phillips pada bursa transfer Januari ini. Bek tengah asal Inggris terus mendorong Liverpool agar segera menjualnya di bursa transfer. Permintaan tersebut bisa dibilang sangat wajar, pasalnya ia ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak karena bersama klub sepak bola asal Merseyside masih terbatas. Jarang bermainnya Nat Phillips di tim utama lantaran Jurgen Klopp tetap memilih menduetkan Virgil van Dijk dan Joel Matip sebagai bek tengah. Kemudian sesekali juga memainkan Ibrahima Konate. Di sisi lain, West Ham mau menambah kekuatan di jantung pertahanan karena Angelo Ogbonna mengalami cedera serius dan David Moyes pun terus berupaya mencari penggantinya sebelum bursa transfer ditutup. Diberitakan oleh Evening Standard, pelatih West Ham masih ingin mengontrak pemain sepak bola berusia 24 tahun dari raksasa Liga Inggris. Ia mau sang pemain bisa diboyong pada bulan Januari ini. Menariknya, meskipun Nat Phillips belum dimainkan di kompetisi Liga Inggris musim 2021-2022, akan tetapi sang bek juga diminati oleh klub lain. Kabarnya Watford juga tertarik untuk membawanya ke Vicarage Road. Artinya, David Moyes akan bersaing dengan klub yang baru saja memecat Claudio Ranieri untuk meyakinkan sang pemain bergabung. Sekedar informasi, walaupun Nat Phillips belum bermain di Liga Inggris, tetapi Jurgen Klopp telah memberikannya kesempatan tampil di ajang EFL Cup dan Liga Champions. Tercatat ia baru bermain dalam 3 pertandingan di musim ini. Menarik ditunggu apakah David Moyes bisa memboyong Nat Phillips ke klub sepak bola asal London Timur atau tidak. Liverpool ajukan syarat ke pelamar untuk lepas Neco Williams.
Liverpool sangat terbuka untuk menjual Neco Williams, tetapi klub sepak bola asal Merseyside akan membiarkannya pergi asalkan dengan harga yang mereka anggap pantas. Neco Williams bukan pemain reguler di tim utama raksasa Liga Inggris tersebut, karena sebagian besar bek kanan senior dalam kondisi yang fit. Bahkan untuk posisi di sebelah kanan, pertahanannya bisa dibilang kini menjadi milik Trent Alexander-Arnold. Dengan demikian, pemain sepak bola berusia 20 tahun itu hanya kerap memanaskan bangku cadangan dan juga terkadang tak dimasukkan ke dalam skuad di laga resmi Liverpool. Neco Williams di kompetisi Liga Inggris 2021-2022 baru bermain dalam satu pertandingan kontra Watford sebagai pemain pengganti selama 7 menit saja. Diberitakan oleh Liverpool Echo, klub sepak bola asal Merseyside bersedia untuk melepas Neco Williams di bursa transfer Januari ini dengan status pinjaman. Namun laporan tersebut dijelaskan bahwa kubu The Reds juga menuntut klub yang meminjamnya memiliki kewajiban untuk membelinya di musim panas 2022 dengan harga yang tepat. Neco Williams sendiri dikabarkan juga sangat senang meninggalkan Liverpool dengan status pinjaman atau permanen. Pasalnya, ia ingin sekali bermain sepak bola reguler di tim utama agar bisa mendapatkan menit bermain yang banyak, juga di timnas Wales di babak playoff kualifikasi Piala Dunia bulan Maret mendatang. Jika tak ada klub yang memboyongnya dalam waktu dekat ini, sang pemain jelas akan kembali menjadi cadangan untuk Trent Alexander-Arnold. Sebetulnya, jika melepas Neco Williams juga akan beresiko, karena sejatinya Jurgen Klopp hanya punya 2 bek kanan murni dalam skuadnya. Liverpool larang Mane main di perempat final Piala Afrika 2021. Liverpool kabarnya melarang Sadio Mane untuk tampil di perempat final Piala Afrika 2021. Tapi permintaan The Reds itu sulit terwujud. Kenapa? Permintaan ini didasarkan insiden yang melibatkan Mane saat Senegal menghadapi Tanjung Verde di babak 16 besar beberapa waktu lalu. Mane tumbang di lapangan setelah jatuh karena tabrakan dengan kiper lawan Fozina. Mane sempat mendapatkan perawatan cukup lama karena kepalanya sempat membentur tanah. Gilanya, Mane masih lanjut main dan mencetak gol pembuka Senegal yang akhirnya menang 2-0. Tak lama setelah itu, Mane akhirnya diganti dan langsung dilarikan ke rumah sakit karena merasa pusing. Situasi inilah yang membuat Senegal dikritik habis karena membahayakan nyawa Mane. Sebab cedera atau benturan di kepala biasanya mengharuskan pemain untuk diganti demi keselamatannya. Aturan ini pula yang berlaku di Premier League, liga tempat Mane bermain. Memang Mane akhirnya dinyatakan baik-baik saja dan bahkan sudah ikut berlatih bareng 2 hari setelahnya. Namun Liverpool masih menyimpan kekhawatiran soal efek jangka panjangnya. Dikutip Daily Mail, Liverpool sudah meminta kepada timnas Senegal agar tidak memainkan Mane pada laga perempat final kontra Guinea Khatulistiwa Senin 31 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat nanti. Sayangnya, Liverpool hanya sebatas mengajukan permohonan dan kemungkinan besar ditolak oleh Senegal. Sebab mereka tidak bisa mendikte terlalu jauh mengingat Piala Afrika masuk agenda FIFA. Ditambah lagi, dokter tim Senegal Abdourahmane Fedor memastikan Mane tidak mengalami gegar otak. Semua gejala yang dialami di lapangan sudah hilang, hasil X-ray normal semua. Liverpool kini cuma bisa berharap Sadio Mane pulang dengan kondisi baik-baik saja.